Kampung Melati adalah sebuah desa yang tenang, dikelilingi oleh sawah dan hutan bambu. Kehidupan di sana sederhana, hari-hari berlalu dengan lambat. Lalu Rasa Nirwana dibuka, restoran itu menjadi buah bibir di desa. Rasa Nirwana selalu ramai, orang-orang datang dari mana-mana. Mereka datang untuk makanannya. Rasanya konon yang terbaik di daerah itu. Pak Surya, pemiliknya, dulunya adalah seorang petani miskin. Sekarang dia adalah seorang pengusaha sukses. Kekayaan mendadaknya membuat penduduk desa bingung. Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ada desas-desus, desas-desus kelam. Kesuksesan Pak Surya sepertinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pak Surya adalah pria yang pendiam. Dia tidak banyak bergaul. Sikapnya ini semakin menguatkan kecurigaan penduduk desa. Mereka bergosip tentang masa lalunya. Ada yang bilang dia menemukan harta karun kuno. Yang lain membicarakan tentang tiket lotre yang menang. Tapi desas-desus yang paling santer jauh lebih menyeramkan. Mereka bilang Pak Surya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Sebagai imbalan atas kekayaan dan kesuksesan, harganya adalah sebuah rahasia yang mengerikan. Penduduk desa berbicara dengan nada berbisik. Mereka takut menyebut namanya. Tetapi rasa takut mereka justru semakin memperkuat misteri yang menyelimuti Pak Surya. Hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar Rasa Nirwana. Penduduk setempat melaporkan mendengar nyanyian menakutkan di malam hari. Mereka melihat bayangan bergerak di dalam restoran setelah tutup. Beberapa bahkan mengaku pernah melihat Pak Surya memasuki hutan terdekat pada tengah malam. Dia membawa sesaji yang aneh, buah-buahan, bunga, dan dupa. Apa yang dia lakukan di hutan pada jam selarut itu? Penduduk desa penasaran sekaligus takut. Mereka menghindari Rasa Nirwana setelah gelap. Desas-desus menyebar seperti api. Kampung Melati dulunya adalah tempat yang damai. Sekarang, desa itu diselimuti ketakutan dan kecurigaan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman tiba di Kampung Melati. Dia adalah seorang penulis dari kota, tertarik dengan desas-desus seputar Rasa Nirwana. Arman skeptis. Dia tidak percaya pada cerita-cerita gaib. Dia bertekad untuk mengungkap kebenaran. Dia memutuskan untuk menyelidiki Pak Surya dan restorannya. Arman berpura-pura menjadi turis. Dia berteman dengan penduduk desa. Dia mendengarkan cerita-cerita mereka. Dia mengamati Pak Surya dari kejauhan. Dia melihat ekspresi khawatir Pak Surya. Dia melihat ketakutan di matanya. Arman semakin yakin, ada lebih banyak hal tentang Rasa Nirwana daripada yang terlihat. Penyelidikan Arman membawanya ke sebuah sumur tua. Sumur itu terletak jauh di dalam hutan. Penduduk desa percaya bahwa sumur itu berhantu. Mereka memperingatkannya untuk tidak mendekatinya. Tapi aku udah gentar. Aku harus tahu yang sebenarnya. Suatu malam, diam-diam mengikuti Pak Surya. Dia mengawasi dari balik bayangan. Pak Surya melakukan ritual di sumur. Dia merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Arman. Dia memberikan sesaji ke dalam sumur. Jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya. Saat kebenaran terungkap, aku menahan napas. Udara terasa berat dengan antisipasi. Tiba-tiba, air sumur bergolak hebat. Kabut tebal muncul di dalam sumur. Arman menyaksikan dengan ngeri. Apa yang jadi? Sepasang mata merah menyala menembus kabut. Raungan rendah bergema di seluruh hutan. Apakah kamu memenuhi bagianmu dalam perjanjian? Pak Surya ketakutan. Ya Tuan, aku mempersembahkan rasa syukur dan pengabdian abadiku. Makhluk itu tertawa. Suara mengerikan yang membuat Arman merinding. Darah Arman menjadi dingin. Dia telah menemukan kebenaran yang mengerikan. Pak Surya telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib, dan harga dari kesuksesannya jauh lebih mengerikan. Arman menyadari makanan lezat yang disajikan di Rasa Nirwana tidak dibumbui dengan bumbu biasa. Makanan itu diisi dengan sihir hitam. Kekuatan makhluk itu meningkatkan rasa, membuatnya tak tertahankan. Inilah bahan rahasianya. Inilah alasan kesuksesan Pak Surya. Tapi dengan pengorbanan apa? Aku harus memperingatkan penduduk desa, tapi sudah terlambat. Makhluk itu merasakan kehadirannya. Kabut semakin tebal, menyelimuti segalanya dalam kegelapan. Arman merasakan ketakutan yang dingin mencengkeram hatinya. Ya, aku harus kabur, Arang. Kesampaiannya penduduk Jonggon yang mengejutkan. Rasa Nirwana tutup. Pintu-pintunya dipaku rapat. Pak Surya dan keluarganya pergi, lenyap tanpa jejak.
Mereka pergi semuanya. Beberapa penduduk desa mencari mereka, tetapi mereka tidak menemukan apun. Seolah-olah mereka menghilang ke udara tipis. Hanya Arman yang tahu yang sebenarnya. Dia mencoba memberitahu penduduk desa tentang makhluk di dalam sumur, tetapi mereka menganggap ceritanya sebagai kegilaan. Tidak ada yang mempercayainya. Kampung Melati perlahan kembali ke ritme damai. Tetapi kenangan akan rasa nirwana tetap ada. Sebuah pengingat yang menghantui tentang harga dari ambisi yang tidak terkendali. Sumur tua itu tetap tertutup rapat, dijaga oleh rasa takut penduduk desa. Aku harus pergi. Tempat ini tidak akan pernah sama lagi bagiku. Arman meninggalkan desa, selamanya diubah oleh apa yang telah dia saksikan. Dia membawa rahasia rasa nirwana bersamanya. Sebuah kisah peringatan tentang daya pikat kekayaan instan dan harga mengerikan yang mungkin harus dibayar seseorang untuk itu.